Pada cerita sebelumnya, akhirnya Cyborg telah berhasil dipulihkan kembali dan saatnya dia akan membantai Crime Syndicate. Tapi nanti dululah. Yang harus dia lakukan sekarang ini adalah untuk melakukan pertemuan dengan Dr. Will Magnus dengan proyek Metal Man-nya. Ya, singkat cerita saja ya. Akhirnya mereka pun bertemu. Ternyata Platinum dan beberapa karakter Metal Man lainnya menjadi patung kecil di sana. Sambil menyentuhnya dan merasa bingung, Dr. Magnus pun berkata kepada Cyborg, "Aku tahu kau datang ke sini untuk meminta pertolongan kepadaku, Tuan Victor. Tapi saat ini aku tidak bisa membantumu karena saat ini proyek Metal Man telah gagal melakukannya." Di dalam cerita komik ini, kita akan mengetahui asal-usul Metal Man. Metal Man ini adalah sekelompok android yang diciptakan oleh ilmuwan William Magnus. Mereka adalah kecerdasan buatan sejati pertama dalam sejarah. Bagaimana cerita ini selanjutnya? Cari tahu di dalam cerita video komik ini. Hai semua, jumpa lagi dengan DC Indonesia. Bagi kawan-kawan yang baru melihat video ini dan belum sempat untuk menekan tombol subscribe, jadi kami sarankan nih untuk menekan tombol subscribe pada channel ini agar kami lebih bersemangat lagi untuk membuat video seperti ini. Dan terima kasih kami ucapkan bagi yang sudah subscribe, kalian luar biasa. Follow juga akun Instagram DC Indonesia ya, @DCUindo itu namanya. Oke, terima kasih. Cerita ini berada di komik Justice League volume kedua, isu masalah yang ke-28 yang diterbitkan pada tanggal 19 Februari tahun 2014 yang berjudul Forever Worthy dengan judul halaman sebanyak 25 halaman. Langsung sajalah kita masuk ke ceritanya ya. Let's go. Di halaman pertama ini, cerita ini langsung menyambung dari adegan yang sebelumnya di mana Cyborg memasuki sebuah ruangan riset laboratorium militer Amerika Serikat di Adelphi, Maryland. Ya, akhirnya Cyborg dan Dr. Will Magnus saling berhadapan dengan sisa Justice League yang menghilang dalam dirinya. Di sini, Victor Stone membutuhkan tim baru yaitu Metal Man. Dengan maksud itulah dia untuk datang ke tempat ini. Tapi sayang sekali Dr. Will Magnus menolak. Dia tidak bisa membantunya. Cyborg bertanya kembali, tidak bisa atau tidak mau bantu? Langsung sajalah si Dr. Will Magnus menjawab bahwa kedua bahasa itulah maksud dari jawabannya. Meskipun dalam situasi yang mengerikan, Cyborg bersikeras untuk meminta Magnus harus melakukan sesuatu karena The Grid telah mengambil alih setiap jaringan komputer yang ada di planet ini, bahkan telah memutuskan semua jaringan komunikasi. Kemudian The Grid mengakui dirinya yang disebut sebagai Artificial Intelligence, yaitu kecerdasan buatan yang pertama di dalam sejarah dunia. Kemudian mata si Magnus menjadi sipit. Dia itu artinya adalah dia tidak setuju dengan pernyataan Cyborg bahwa The Grid seperti yang disampaikan oleh Cyborg merupakan Artificial Intelligence. Ya, Magnus tidak setuju sekali bahwa The Grid bukanlah kecerdasan buatan pertama. Justru Metal Man nyalah yang merupakan Artificial Intelligence yang pertama. Lalu dia pun memeriksa file komputernya dari proyek Metal Man-nya. Walaupun robot Metal Man-nya ini bukanlah sosok yang dibuat untuk menghancurkan umat manusia, di sini Magnus memperingatkan bahwa dengan meminta mereka untuk membantu dunia. Kemudian dia pun menceritakan
bahwa pada saat 6 bulan yang lalu dia telah direkrut dari program robotika di Universitas Carnegie Mellon dan menghabiskan waktu yang berhari-hari dengan mengurungkan dirinya dalam sebuah ruangan yang terkunci. Tidak ada seorang pun yang boleh mengganggunya dengan alasan hanya untuk mengerjakan proyek ciptaannya yang dibiayai oleh sebagian besar dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Dengan proyek Metal Man-nya itulah yang kemudian melahirkan artificial intelligence yang pertama di bumi ini, yang nyatanya Metal Man ini bukan untuk memusnahkan umat manusia. Di halaman selanjutnya ya kita masuk ke cerita Dr. Will Magnus yang sedang mengerjakan proyeknya sebagaimana yang diceritakannya barusan ini ya. Jadi kita di sini kembali pada saat 6 bulan yang lalu. Terlihat Menteri Pertahanan Amerika Serikat Joseph DeVol datang untuk memeriksa proyek itu. Terlihat Menteri Pertahanan Amerika Serikat datang untuk memeriksa proyek itu. Magnus malah mengabaikannya. Ya, si menteri yang ingin bertemu dengannya pun menjadi kesal karena keegoisan Dr. Magnus lah yang telah membuat proyeknya itu tidak selesai sampai sekarang ini, dengan mengancamnya akan menarik kembali proyek itu. Walaupun ancaman yang seperti itu, menurut dirinya pekerjaan yang sedang dia lakukan ini adalah yang terpenting dalam sepanjang hidupnya, yang membuatnya semakin penting untuk membuktikan bahwa proyek robot Metal Man-nya ini bisa diselesaikannya. Setelah mengabaikan sang menteri, dia pun kembali melanjutkan pekerjaannya. Di sini sudah berjalan hari yang ke-34, 8 jam 2 menit. Dia memberikan rekaman jejak penelitiannya. Magnus telah memutuskan bahwa permasalahan sebenarnya adalah manusia itu sendiri, yang dimana dia telah mengetahuinya bahwa orang tidak mungkin untuk bisa dihandalkan. Oleh karena itu, bagi dirinya, dia pun menganggap jika orang sudah tidak bisa untuk diharapkan, maka robotlah sebagai jawabannya. Dan kini dia pun fokus dalam mengerjakan proyeknya dengan membuat robot pintar yang dapat digunakan untuk misi pencarian ataupun penyelamatan yang berbahaya bagi manusia. Ya, selanjutnya kita akan melihat asal-usul lahirnya Metal Man. Sebenarnya Metal Man ini adalah sekelompok android yang diciptakan oleh ilmuwan yang bernama William Magnus. Mereka adalah artificial intelligence yang pertama dalam sejarah. Setiap anggota dari Metal Man ini diciptakan dengan memasukkan sebuah responsometer, yaitu alat perangkat yang terletak di setiap anggota Metal Man. Pada dasarnya adalah otak buatan yang memberi Metal Man untuk berpikir secara mandiri serta menyimpan emosi dan kepribadian yang berbeda. Nah, responsometer ini dimasukkan ke dalam tong logam yang cair yang kemudian dimanipulasi oleh responsometer untuk membentuk tubuh humanoid. Inilah dia proyeknya Will Magnus, proyek Metal Man. Berkat karyanya yang spektakuler pada responsometer, ia mampu membuat sebanyak 6 robot yang masing-masing dilengkapi dengan perangkat yang canggih. Keenam Metal Man itu adalah emas atau gold yang berwarna emas tentunya, tin atau timah yang berwarna perak abu-abu, kemudian ada timbal atau lead yang berwarna coklat muda. Ada lagi yang namanya besi atau iron yang berwarna biru tua, merkuri berwarna merah, dan terakhir ada si platinum berwarna perak yang telah kita ketahui dia muncul pada komik Justice League bagian ke-18. Cek ya, linknya ada di playlist. Dengan alat yang bernama responsometer, Will Magnus menempatkan ke dalam tong logam cair yang berbeda tadi dengan sinyal elektronik yang mengikat perangkat ke logamnya, yang dimana metal atau logam itu akan dapat berubah bentuk, baik dalam bentuk atom demi atom atau sesuailah dengan situasi yang bagaimanapun apapun juga. Akhirnya masing-masing robot telah terbentuk.
mereka semua telah aktif dan mereka pun mengembangkan kepribadian mereka sendiri dan bentuk humanoid hampir seketika. Rencana Magnus berhasil jauh lebih cepat dari yang diperkirakan. Pada awalnya, para robot ini tidak menyadari bahwa dia bukan salah satu dari mereka, tetapi setelah dia memperkenalkan dirinya dan mencoba untuk memerintahkan kontrol komandonya atas diri mereka. Tapi sayang sekali, di saat Will Magnus meminta mereka untuk berbaris, mereka menolaknya dengan bentuk mereka yang unik. Mereka juga telah mengembangkan otoritas keinginan mereka yang bebas sepenuhnya. Meskipun kenyataan itu tidak terduga, hal itulah yang tidak diinginkan oleh Will Magnus. Tiba-tiba sebuah ledakan meledakkan sebuah lubang melalui pintu. Di balik reruntuhan itu ternyata Menteri Pertahanan Joseph DeVol muncul dari balik puing reruntuhan. Dia meminta untuk diizinkan melihat perkembangan dari penelitian Will Magnus. Akhirnya Joseph DeVol menjadi kagum dengan pekerjaan Will Magnus ini. Dia senang dengan apa yang dilihatnya tepat di depan matanya. Para Metalman kini benar-benar jelas berada di hadapannya. Dengan kekagumannya Pak Menteri Pertahanan ini, dia mengatakan kepada Magnus bahwa dia ingin mengirim mereka untuk membunuh anggota Sons of Adam di Kahndaq, dan bahwa proyek Metalman sebenarnya ditujukan untuk penggunaan aset militer. Tentu saja Dr. Will Magnus menolaknya, karena awalnya mereka dibuat oleh Dr. Will Magnus untuk proyek Departemen Pertahanan yang membuat robot yang cukup pintar untuk melakukan operasi pencarian dan penyelamatan di lingkungan yang terlalu berbahaya bagi manusia. Metalman mengetahui bahwa kehadiran mereka dimaksudkan untuk misi pembunuhan. Kecewa dengan pencipta mereka dan membiarkan hal itu terjadi. Meskipun sebenarnya Will Magnus sendiri tidak terima dengan rencana tersebut, si Menteri Pertahanan tetap ngotot untuk membawa para Metalman ini untuk melakukan apa yang diperintahkannya. Kemudian Magnus menjelaskan kepada Victor alias Cyborg bahwa dia gagal dalam misinya itu, yang menciptakan robot yang mampu berpikir terlalu mandiri. Dia pergi mencari mereka untuk mendapatkan responsometer mereka kembali untuk memperbaikinya, sementara pemerintah melakukan pencariannya sendiri. Namun ketika dia pergi meninggalkan laboratoriumnya, seseorang mencuri responsometer prototipenya yang kemudian menjatuhkannya ke tong limbah yang berbahaya. Pada halaman selanjutnya, kita berada di apartemennya Will Magnus di Penn Quarter. Karena sekian lamanya telah melakukan pencarian yang sia-sia, di malam ini kelihatannya dia tengah sibuk dalam pekerjaannya. Di saat dia akan melemparkan sebuah kertas, tiba-tiba tong sampah yang ada di tempatnya itu mengejutkannya. Ternyata itu adalah Metalman Timah yang ada di sana. Ternyata bukan hanya si Timah yang ada di tempatnya itu, semua Metalman ada di sana. Sebenarnya para Metalman ini menghindari perintah dari militer Amerika Serikat. Ya, mereka semua kabur dari militer Amerika Serikat dan kemudian menyamar sebagai benda rumah tangga yang bersembunyi di apartemen si Magnus. Di sini Metalman menjelaskan kepadanya bahwa mereka tidak ingin menyakiti siapapun dan mereka hanya ingin berkesempatan untuk membuktikan yang sebenarnya. Dr. Will Magnus pun kemudian memohon kepada mereka untuk keluar dari persembunyian dan kemudian berjanji kepada mereka tidak akan menyerahkan mereka semua kepada pemerintah. Metalman sebenarnya tidak tertarik pada rencananya untuk memperbaiki mereka, tapi dia berjanji untuk tidak pernah membuat mereka pergi dari misi yang seperti telah direncanakan pemerintah
untuk mereka sebelumnya. Tiba-tiba ledakan besar menghantam di tempat mereka. Ternyata itu adalah monster kimia yang dikenal dengan nama Chemo, yang diciptakan sebagai hasil dari seorang pencuri yang melemparkan prototipe responsometer ke dalam tong limbah beracun tadi. Yang tentu monster kimia ini dikirim untuk membunuh mereka semua. Akhirnya naluri Metalman pun mulai muncul dan bertindak sesuai dengan program mereka. Mereka menyelamatkan nyawa pencipta mereka. The Metalman menyelamatkan setiap warga sipil yang ada di tempat kejadian di apartemennya Dr. Will Magnus. Mereka itu sangat peduli untuk keselamatan warga, dan setelah menyelamatkan para warga dan semua orang menjadi aman, selanjutnya mereka bertindak sesuai dengan prinsip pemrograman mereka yang kedua, yaitu untuk menetralisir ancaman si monster limbah. Sayangnya, ya itu berarti mereka mengorbankan diri mereka sendiri dengan melompat ke dalam lumpur kimia. Sebelum melompat juga, Platinum menjelaskan bahwa inilah yang dia rancang untuk mereka lakukan, untuk pergi ke tempat yang dia tidak bisa. Will Magnus harus menyaksikan ciptaannya membiarkan logam mereka menyatu dengan racun dan membuat mereka menjadi hancur. Monster limbah Chemo pun juga hancur. Tinggallah Dr. Will Magnus yang meratapi kesedihan. Para Metalman hilang selamanya. Meskipun begitu, responsometer telah tetap utuh dan kemudian disimpan oleh Dr. Will Magnus. Di halaman selanjutnya kita kembali ke percakapan awal mula Will Magnus dengan Seibok. Cerita Metalman yang disampaikan oleh Dr. Will Magnus begitu mengharukan, meneteskan air mata. Namun di sini si Magnus kembali menegaskan kepada Seibok bahwa masalah Metalman bukan karena mereka ingin menaklukkan umat manusia. Mereka sebenarnya ingin menjadi manusia. Mereka ingin memiliki kehidupan yang nyata, dan sekarang mereka sudah hancur, sedangkan dirinya pun tidak bisa menyelamatkannya. Setelah mendengar itu, Seibok pun menjawab bahwa Magnus salah dengan apa yang disampaikannya barusan ini. Dia menyatakan bahwa responsometer Metalman masih bersenandung dalam kehidupannya. Walaupun tubuh mereka telah hancur berhamburan, tapi hati dan pikiran mereka masih hidup di dalamnya. Sebenarnya Magnus tidak ingin kehilangan mereka lagi. Seibok kemudian lebih menjelaskan lagi bahwa Metalman dibuat untuk menyelamatkan orang, dan dengan hilangnya para Justice League di saat ini, dan dia ingin menghentikan tindakan The Grid bersama Crime Syndicate. Oleh karena itu, dia membutuhkan Metalman untuk membantunya akan hal itu. Seibok kembali menyemangati Dr. Will Magnus. Kali ini dia tidak ingin membiarkan Metalman mengorbankan diri mereka lagi, walaupun mereka mungkin mengatakan yang sebaliknya. Kemudian Dr. Will Magnus mengakui pada dirinya sendiri bahwa Seibok benar. Kemudian dia menggenggam responsometer yang ada di tangannya sambil berkata, "Aturan nomor pertama, ayo kita selamatkan orang yang bisa kita selamatkan." Dan cerita pun bersambung yang akan berlanjut pada serial Justice League yang selanjutnya. Nah, itulah dia cerita asal-usul Metalman yang diungkapkan pada komik Justice League isu masalah yang ke-28 ini, yang berada di eventnya Forever Evil. Bagaimana? Agak terharu juga ya kan dengan cerita Metalman. Ya, kita tunggu sajalah aksi mereka selanjutnya dalam serial yang selanjutnya tentunya. Oke, teman-teman DC Indonesia dimanapun kalian berada, sampai detik ini bagikanlah tanggapan kalian mengenai cerita komik ini. Tulis ya komentarnya di bawah deskripsi video ini. Tekan tombol suka jika kalian menyukai video komik ini. Share ya.
Akhirnya kita pun sudah berada di penghujung video. Tanpa kata-kata penutup yang panjang dan membosankan, jaga kesehatan teman-teman semua dan tetaplah selalu berpikir positif. Salam DC Indonesia, karena kita pecinta DC dari Indonesia. Bye. Let's kill this.